Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wawuruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Mei pada minggu ke-18 tahun 2022, khotbah singkat bertemakan Paskah dan seputar permasalahannya. Namun terbatas pada 3 topik, yaitu topik 51. Mengapa kebangkitan Yesus penting? Topik ke-52. Dapatkah seseorang yang meragukan kebenaran kebangkitan Yesus disebut seorang Kristen? Kedua video dari kedua topik sudah tersedia pada akun YouTube saya. Silakan saksikan. Topik ke-53, implikasi penampakan Yesus pasca kebangkitannya. Kita masuk dalam topik 53, implikasi penampakan Yesus pasca kebangkitannya. Topik ini diinspirasi pada satu artikel dari website hopeondemand.com. Judulnya Post Resurrection Appearance of Jesus. Setiap penampakan Yesus pasca kebangkitan bukanlah satu kebetulan, tetapi mengandung maksud dan tujuan ilahi. Pada topik ini terdapat penampakan sebanyak 4 kali setelah kebangkitan Kristus, yaitu kepada Paulus, kepada Yakobus, 5.000 orang percaya, dan para murid dan pengikutnya saat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga 40 hari setelah kebangkitannya. Penampakan Yesus setelah kebangkitan yang pertama kepada Paulus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 5 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 7. Kita tahu apa yang benar karena kita telah membaca Alkitab dan Roh Kudus. Kita juga telah mendengarkan, telah menghembuskan kebenarannya ke dunia kita, sehingga mengubah pandangan kita dan memberi kita perspektif surgawi tentang kehidupan. Ketika kita dihadapkan pada dilema moral, kita memiliki pandangan yang berbobot tentang masalah tersebut berdasarkan kompas moralitas Roh Kudus kita. Jika kita super
pintar, kita juga membawa masalah kita ke hadirat Tuhan dan membiarkannya duduk di sana bersamanya. Meminta lebih banyak perspektifnya selain dari membaca spontan kompas moralitas itu. Lihat, terkadang kompas, alat penunjuk mata angin, seringkali bisa menyimpang dari arah yang benar. Kompas literal dapat menyebabkan penyimpangan ketika ada gangguan magnetik. Itu ditarik dari apa yang benar. Hal yang sama berlaku untuk kita. Gangguan dapat menarik diri kita dari arahnya untuk hidup kita. Dan karena kita menjadi lebih fokus pada seberapa benar kita dibandingkan dengan menjaga mata kita pada Dia yang adalah kebenaran. Kita menjadi begitu benar sehingga kita salah. Belajar untuk meluangkan waktu sejenak untuk menghakimi orang lain di kotak sabun moralitas kami, baik melalui media sosial atau sarana lainnya. Tapi kami gagal untuk memanfaatkan kompas dan memastikan bahwa mata kami hanya terfokus pada utara sejati kami, yaitu Yesus. Kalau Anda melihat kompas, utara adalah bagian yang paling atas. Arah mata angin yang letaknya pada bagian atas pada kompas. Saulus, sebelum namanya berganti menjadi Paulus, begitu terpaku pada aturan. Dia adalah seorang terpelajar, warga negara Romawi, dan sebagai orang Farisi, tahu hukum. Dia tahu apa yang benar, tapi dia gagal menekankan kompasnya untuk memastikan bahwa kompas itu masih menunjuk pada Tuhan dan bukan pada kebenarannya sendiri. Namun bahkan ketika dia melakukan, ada harapan bagi kita dan kasih karunia untuk menutupi. Dalam bacaan firman Tuhan di atas, Saulus dijatuhkan dari kudanya yang tinggi. Dan Yesus membantunya dengan kompasnya. Dia memberikan visi kepada Saulus yang berubah namanya menjadi Paulus tentang imannya dengan mengambilnya secara fisik dari dirinya dan membantu Saul menemukan identitas aslinya, Paulus. Paulus menulis sebagian besar dari apa yang kita sebut dalam Perjanjian Baru di dalam penjara. Selama hampir sebagian besar hari-hari pelayanannya,
dia mengalami siksaan amat berat karena imannya kepada Kristus dan membawa pesan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Ketika kita kembali kepada fokus, kita berada dalam jalur yang sudah dirintis oleh Rasul Paulus. Mari kita lanjutkan. Penampakan kedua Yesus setelah kebangkitan pada Yakobus 1 Korintus pasal 15 ayat 7. Ini adalah masalah besar dalam skema besar. Gereja masih dalam masa pertumbuhan. Yakobus akan menjadi salah satu pemimpin gereja yang paling awal dan dipandang karena kebijaksanaannya dan wawasannya. Dia juga adalah saudara tiri Yesus. Jadi ikatan keluarga sangat menarik di sini. Yesus ditolak oleh banyak orang yang berasal dari Nazaret. Jadi kenyataannya bahwa dua saudara tirinya, Yakobus dan Yudas, adalah bagian dari perjanjian baru. Kesaksian yang sangat besar. Bahkan saudara-saudaranya sendiri tidak percaya pada Yesus. Yohanes 7 ayat 5. Namun diyakini bahwa saudara-saudara Yesus tidak menjadi orang percaya sampai dengan mereka menemukan Kristus telah dibangkitkan. Mari kita kaitkan ini dengan keluarga kita sendiri. Berapa banyak anggota keluarga kita yang ada di dalam Kristus? Doa pertama saya, biarlah keluarga saya melihat Kristus yang hidup di dalam saya. Dan biarkan mereka mengalami Kristus yang hidup bagi diri mereka sendiri. Pernyataan yang benar bahwa Tuhan tidak memiliki cucu. Jadi putra-putri kita, ibu dan ayah, saudara dan saudara, cucu, keponakan, dan semua sepupu kita perlu mengalami sendiri Kristus yang hidup. Hidup Anda yang diubahkan adalah kesaksian terbesar bagi mereka bahwa Kristus hidup di dalam Anda. Jadi, biarkan kehidupan baru Kristus di dalam Anda bersinar kepada keluarga Anda, teman-teman Anda, dan dunia di mana Anda berada. Penampakan Yesus pasca kebangkitan yang ketiga, 5.500 orang percaya. 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Di sini kita memiliki jumlah terbesar orang yang melihat Yesus pada suatu waktu setelah kebangkitannya.
Alkitab dalam Ulangan 19 ayat 15. Dalam mulut 2 atau 3 orang saksi, biarlah sesuatu ditegakkan. 2 saksi mata biasanya dapat menghukum orang yang bersalah. Ulangan 17 ayat 6. Barang siapa yang patut dihukum mati, harus dihukum mati atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. 500 orang adalah banyak. Banyak mata tertuju kepada Yesus yang telah bangkit dan seharusnya memberikan kita keyakinan yang tinggi akan kebenaran kebangkitannya. Akan selalu ada orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit dari kematian. Paulus meyakinkan kita bahwa banyak orang melihat Yesus setelah kebangkitannya. Petrus, 12 murid, lebih dari 500 orang percaya yang disebutkan di sini. Yakobus, saudara tiri Yesus, semua rasul dan Paulus sendiri. Josh McDowell menulis bukti yang menuntut putusan. Lee Strobel menulis kasus untuk Kristus. Kedua buku ini membantu menyelesaikan masalah bahwa Kristus hidup hari ini. Kebangkitan adalah fakta sejarah. Seluruh iman kita bersandar kepada kebenaran ini, bahwa Kristus hidup. Inilah yang membuat kekristenan begitu berbeda dari semua agama di dunia. Ketika Anda pergi ke kuburan tempo hari, Kristus tidak ada di sana. Namun setiap pemimpin agama lainnya sudah mati dan terkubur di satu tempat. Penampakan yang terakhir dalam topik ini, penampakan sesaat sebelum Yesus terangkat ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Ada satu ungkapan, Dia akan datang lagi. Sungguh cara yang hebat untuk pergi, dengan janji bahwa Dia akan kembali sama seperti Dia pergi. Para murid melihat Dia mati. Mereka melihat Dia hidup kembali. Dan sekarang mereka melihat Dia terangkat ke awan. Kemudian untuk melengkapi, 2 malaikat memberitahu mereka, Dia akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia pergi. Itulah harapan gereja. Ini disebut harapan terberkati. Pikirkan tentang semua yang Anda alami di Israel. Anda memiliki kursi barisan depan dan harus mengalami sejarah Alkitab dan tanah tempat juru selamat kita tinggal.
Anda melihat tanah perjanjian yang diperoleh orang Yahudi setelah pembebasan dari Mesir dan menghabiskan 40 tahun mengembara di padang gurun. Memikirkan bahwa sesuatu yang lebih baik akan datang. Bahwa ada tanah perjanjian bagi kita, di mana Yesus menunggu kita. Dia sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Sehingga di mana dia berada, di situ kita juga berada. Masih ada satu cerita lagi yang harus dijalani. Dan itu adalah kedatangannya kembali. Siapa tahu, mungkin dalam hidup kita bisa menjadi sesuatu yang kita alami. Jadi, apakah dikubur atau bertemu di udara, kita masing-masing akan melihat Yesus muka dengan muka. Sebagai kesimpulan dan penutup. Dan saya percaya serangkaian peristiwa penampakan Yesus pasca kebangkitannya tidak hanya terjadi pada Paskah dalam Perjanjian Baru, tapi juga terjadi pada era pergerakan orang percaya. Sejak Pentakosta, hari turunnya kuasa Roh Kudus atas orang percaya, hingga sekarang ini, di awal akhir zaman. Lakukan tugas kita bersama di dalam Tuhan dan pekerjaannya dengan setia, seolah-olah Tuhan Yesus akan segera datang. Immanuel,